Welcome to my presentation video. Let me introduce myself. My name is Naila Priliandita, with student from the Faculty Business Economy, Management Study Program. In this video, I will present General Journal. General Journal atau biasa disebut dengan jurnal umum adalah buku pencatatan pertama atau Book of Original Entry dalam sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan secara kronologis atau biasa disebut dengan in chronological order. Artinya, dicatat sesuai urutan waktu terjadinya transaksi. Dalam akuntansi, setiap kali perusahaan melakukan transaksi seperti membeli barang, menerima pendapatan, membayar utang, atau menerima kas, maka transaksi tersebut pertama kali dicatat di jurnal umum, sebelum akhirnya diposting ke buku besar atau ledger. Adapun fungsi dari jurnal umum, yang pertama ada fungsi historis atau historical function, mencatat transaksi sesuai urutan waktu terjadinya. Records transaction in the chronological order they occur. Jurnal umum bertindak sebagai timestamp log dari seluruh aktivitas keuangan. Setiap baris mencantumkan tanggal, uraian, dan jumlah debit atau kredit, sehingga kita tahu kapan sesuatu terjadi. Karena bersifat kronologis, jurnal memudahkan pembuatan audit trail, yakni jejak yang dapat diikuti auditor atau manajer untuk menelusuri asal-usul sebuah angka dalam laporan keuangan. Fungsi ini sangat penting untuk investigasi kesalahan. Bila ada angka yang tidak cocok, kita dapat kembali ke entry jurnal berdasarkan tanggal untuk melihat bukti sumber, atau invoice, kwitansi, nota. Contoh penggunaannya yaitu, ingin mengetahui transaksi kas terbesar di bulan Maret, cari di jurnal sesuai tanggal untuk melihat semua entry Maret, lalu urutkan atau cek. Yang kedua yaitu ada fungsi pencatatan atau recording function. Sebagai dasar pembuatan laporan keuangan, serves as the foundation for financial statements. Jurnal umum adalah Book of Original Entry. Transaksi pertama kali dicatat di sini sebelum dipindahkan atau diposting ke buku besar. Tanpa pencatatan yang lengkap di jurnal, buku besar dan laporan akhir akan cacat. Detail yang dicatat di jurnal yaitu nama akun, jumlah debit dan kredit, keterangan, referensi, bukti. Menjadi sumber untuk membuat posting ke akun-akun di ledger. Dari ledger inilah disusun trial balance, income statement, dan balance sheet. Ketelitian pada tahap ini menentukan kualitas seluruh siklus akuntansi. Salah catat di jurnal, salah posting di buku besar, laporan keuangan salah. Contohnya, contoh entry jurnal. Pada tanggal 1 November 2025, kas di debit sebesar 10 juta. Modal di kredit sebesar 10 juta. Modal disetor pemilik. Entry ini nanti akan diposting ke akun kas dan akun modal di buku besar sebagai dasar penyusunan neraca. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analisis atau analytical function. Membantu menentukan akun di debit dan di kredit. Helps determine which account the debit and credit. Sebelum menulis entry di jurnal, akuntan harus menganalisis transaksi. Akun mana yang terpengaruh, increase or decrease, debit or credit. Proses inilah fungsi analisis. Jurnal umum menyimpan hasil analisis tersebut, yakni keputusan yang mengenai akun mana yang diberi tanda debit dan mana yang kredit, beserta jumlahnya dan narasi singkat atau description. Analisis yang baik mencegah salah klasifikasi atau misclassification, seperti menganggap biaya sebagai aset atau sebaliknya. Misclassification bisa mengubah rasio keuangan dan keputusan manajemen. Contoh analisisnya yaitu perusahaan membayar sewa gedung sebesar 5 juta dibayar tunai. Analisisnya, kas turun di kredit, beban sewa naik di debit. Di jurnal, beban sewa debit sebesar 5 juta, kas di kredit sebesar 5 juta. Proses analisis juga mencakup pemilihan akun yang tepat, akun beban operasional versus beban non-operasional, dan periode pengakuan atau accrual versus cash basis. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi instruktif atau instructive directive function. Menjadi perintah untuk memposting ke buku besar.
acts as the instruction to post entries to the general ledger. Jurnal tidak hanya mencatat, secara praktis jurnal juga menginstruksikan apa yang harus diposting ke ledger accounts. Biasanya jurnal punya kolom ref atau posting reference yang diisi setelah posting dilakukan, sebagai bukti bahwa entry sudah diposting. Dengan begitu, jurnal berperan sebagai dokumen kerja. Staf akuntansi melihat jurnal, memposting tiap entry ke akun terkait di buku besar, lalu mengisi nomor referensi di jurnal untuk menandai bahwa postingan selesai. Ini menciptakan kontrol internal atau internal control yang mencegah entry terlewat ganda atau tidak terpindahkan. Fungsi instruktif penting juga saat close period. Sebelum menutup periode, harus dipastikan semua entry jurnal telah diposting. Jurnal memberi panduan langkah demi langkah. Contoh alurnya yaitu entry jurnal dibuat, staf posting melihat keterangan dan jumlah, memposting ke akun kas, piutang, beban gaji, dan lain sebagainya. Menulis kode, akun, atau nomor halaman di ledger pada kolom ref di jurnal. Sistem modern ERP atau accounting software otomatis memposting dari jurnal input ke ledger. Tetapi prinsip instruktif tetap sama. Jurnal jadi sumber otoritatif untuk posting. Bentuk jurnal umum. Biasanya, jurnal umum digunakan untuk mencatat kronologis dari setiap transaksi keuangan perusahaan yang terjadi selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mencatat transaksi secara sistematis sebelum diposting ke buku besar. Jurnal umum memiliki beberapa struktur. Yang pertama yaitu Kop Jurnal, yang biasanya berisi nama perusahaan, jenis jurnal, dan periode pencatatan, menunjukkan bahwa jurnal ini mencatat seluruh transaksi selama periode. Yang kedua ada kolom tanggal, biasanya menunjukkan tanggal terjadinya transaksi, misalnya tanggal 1, 2, 5, 10, 12, 15, 17, dan 20, menandakan urutan waktu transaksi. Yang ketiga yaitu ada kolom perkiraan atau kolom akun, yang biasanya berisi nama akun yang terlibat dalam transaksi. Akun yang didebit ditulis lebih ke kiri, sedangkan akun yang dikredit ditulis menjorok ke kanan. Contohnya, tanggal 1 kas dan peralatan kantor itu didebit dan modal itu dikredit. Yang keempat yaitu kolom ref atau kolom referensi. Diisi dengan kode akun dari masing-masing akun sesuai daftar akun atau chart of accounts, misalnya kas 111, peralatan 121, modal 311. Yang kelima yaitu kolom debit dan kredit. Biasanya menunjukkan nilai transaksi yang didebit dan dikredit. Jumlah total kolom debit dan kredit harus seimbang atau balance. Pada jurnal di atas, total debit dan kredit sama-sama 121 juta, menunjukkan pencatatan yang benar. Yang keenam yaitu yang terakhir, kolom jumlah. Terletak di bagian bawah untuk memastikan keseimbangan antara sisi debit dan kredit, atau balance. Pada kesimpulannya, bentuk jurnal umum harus sesuai dengan kaidah akuntansi, yaitu yang pertama transaksi dicatat secara kronologis, yang kedua setiap transaksi memiliki sisi debit dan kredit yang seimbang, yang ketiga yaitu akun diberi kode referensi untuk memudahkan pemindahan ke buku besar, yang keempat yaitu yang terakhir total debit dan kredit menunjukkan keseimbangan keuangan perusahaan atau balance. Jurnal umum memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama yaitu tanggal transaksi. Tanggal ini menunjukkan kapan transaksi terjadi. Fungsinya untuk mencatat urutan waktu agar laporan keuangan tersusun rapi dan mudah dilacak. Unsur yang kedua yaitu nama akun. Nama akun menunjukkan akun mana yang didebit dan dikredit. Dalam setiap transaksi, akun yang didebit ditulis di sebelah kiri, sedangkan akun yang dikredit ditulis menjorok ke kanan. Unsur yang ketiga yaitu nomor referensi atau ref. Kolom ini berisi kode akun dari buku besar. Fungsinya adalah untuk memudahkan penelusuran dan memastikan pencatatan dilakukan dengan benar. Yang keempat yaitu nominal debit dan kredit. Kolom ini berisi jumlah uang yang dicatat pada sisi debit dan kredit. Nilainya harus seimbang atau balance agar pembukuan tetap akurat. Dan unsur yang terakhir yaitu keterangan transaksi.
Keterangan digunakan untuk menjelaskan secara singkat jenis transaksi yang terjadi, sehingga mudah dipahami ketika dilihat kembali. Dalam jurnal umum ada aturan pencatatan dalam sistem debit dan kredit. Dalam sistem akuntansi, setiap transaksi keuangan harus dicatat secara seimbang, menggunakan sistem debit dan kredit. Sistem ini dikenal dengan istilah double entry system, yang berarti setiap transaksi akan mempengaruhi dua sisi akun secara bersamaan, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Tujuannya adalah agar keseimbangan antara total debit dan total kredit selalu terjaga. Debit digunakan untuk mencatat penambahan pada aset dan beban, artinya jika perusahaan memperoleh atau menambah harta seperti kas, perlengkapan, atau piutang, maka akun tersebut dicatat sebagai debit. Begitu pula dengan beban expense, seperti biaya gaji atau biaya listrik, yang juga dicatat di sisi debit karena menurunkan modal perusahaan. Begitupun sebaliknya, kredit digunakan untuk mencatat penambahan pada kewajiban, modal, dan pendapatan. Jika perusahaan memperoleh utang atau menambah modal dari pemilik, maka akun tersebut dicatat di sisi kredit. Pendapatan atau income juga dicatat di sisi kredit karena pendapatan menambah modal atau kekayaan perusahaan secara tidak langsung. Dengan demikian, setiap kali terjadi transaksi, jumlah yang dicatat pada sisi debit harus sama dengan jumlah pada sisi kredit. Prinsip keseimbangan ini mencerminkan bahwa tidak ada perubahan nilai yang tidak tercatat atau hilang dari sistem. Misalnya, ketika perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, maka akun perlengkapan atau aset bertambah di sisi debit, sedangkan kas atau aset berkurang di sisi kredit dengan jumlah yang sama. Sistem debit dan kredit tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga menjadi alat kontrol keuangan yang memastikan keseimbangan dan keakuratan dalam laporan akuntansi. Dengan memahami aturan ini, akuntan dapat mencatat dan menganalisis transaksi yang benar, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara nyata. Adapun langkah-langkah dalam menjurnal. Langkah-langkah ini biasa dilakukan agar setiap transaksi keuangan dapat dicatat dengan benar ke dalam jurnal umum. Langkah yang pertama yaitu menganalisis transaksi dari bukti transaksi. Artinya, kita harus memahami jenis transaksi yang terjadi berdasarkan dokumen pendukung seperti nota, faktur, atau kwitansi. Langkah yang kedua yaitu menentukan akun yang terpengaruh. Kita dapat mencari tahu akun apa saja yang bisa berubah akibat transaksi tersebut, misalnya kas, perlengkapan, atau utang. Langkah yang ketiga yaitu menentukan posisi akun debit dan kredit. Kita dapat menempatkan akun di sisi debit atau kredit sesuai aturan akuntansi. Aset dan beban bertambah di sisi debit, sedangkan kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah di sisi kredit. Langkah yang terakhir yaitu mencatat ke jurnal umum sesuai dengan tanggal transaksi. Akuntan harus menuliskan hasil analisis ke dalam jurnal umum berdasarkan urutan waktu agar catatan keuangan rapi dan mudah diperiksa. Jurnal umum sendiri memiliki manfaat. Manfaat yang pertama yaitu memudahkan pelacakan semua transaksi. Dengan adanya jurnal umum, setiap transaksi tercatat secara urut sesuai tanggal kejadian. Hal ini memudahkan akuntan atau pihak manajemen untuk menelusuri kembali transaksi tertentu jika terjadi kesalahan atau diperlukan verifikasi data. Jurnal berfungsi seperti arsip keuangan yang sistematis dan mudah diakses. Manfaat yang kedua yaitu menghindari kesalahan pencatatan. Pencatatan transaksi secara rinci di jurnal umum membantu mencegah terjadinya keliruan seperti salah jumlah, salah akun, atau transaksi yang terlewat. Karena setiap transaksi dianalisis dan dicatat berdasarkan aturan debit dan kredit, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dapat diminimalkan. Manfaat yang ketiga yaitu menjadi dasar laporan keuangan yang akurat. Semua data yang ada di jurnal umum akan dipindahkan ke buku besar dan selanjutnya disusun menjadi laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Oleh karena itu, ketepatan pencatatan di jurnal umum sangat menentukan keakuratan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Manfaat yang keempat yaitu membantu audit dan pengawas keuangan. Jurnal umum juga berperan penting saat dilakukan audit. Auditor atau pihak pengawas keuangan dapat meninjau setiap transaksi dari catatan jurnal untuk memastikan tidak ada kecurangan atau penyimpangan. Dengan catatan yang lengkap, proses audit menjadi lebih mudah dan transparan. Jadi kesimpulannya, jurnal umum bukan sekedar alat pencatatan transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, alat pengendalian internal,
serta sarana untuk menjaga keakuratan dan kendala data keuangan perusahaan. So that's all from me. Thank you so much for listening. I hope you enjoy my presentation and learned something new today. Bye bye.